Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indasari, NIM 1820210050. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep pengelolaan kelas taman kanak-kanak. Nah, di sini ada beberapa konsep yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas taman kanak-kanak. Yang pertama, penataan sarana dan prasarana sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Nah, penataan sarana dan prasarana dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Persiapan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran seperti buku gambar, alat-alat tulis, ataupun APE harus disiapkan dulu sebelum belajar. Nah, penataan prasarana dan juga dipersiapkan sebelum dimulai pembelajaran, seperti penataan meja dan kursi ataupun lain sebagainya. Yang kedua, penataan meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya, pengelompokan meja dan kursi disesuaikan dengan kebutuhan anak sehingga mereka memiliki ruang gerak yang lebih leluasa ataupun bebas. Jangan penataan meja dan kursinya itu terlalu sempit dan terlalu mepet dengan kursi anak yang lainnya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan dinding untuk menempelkan berbagai sumber belajar dan hasil karya peserta didik. Nah, tetapi sebaiknya jangan terlalu banyak tempel-tempelan itu karena akan mengurangi konsentrasi pada anak. Dinding dapat digunakan untuk menempel sarana yang dipergunakan sebagai sumber ataupun alat belajar. Yang keempat yaitu peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsi sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan, mengatur kembali peralatan dan sebagainya. Misalnya, setelah anak belajar, kita arahkan anak untuk membereskan kembali agar anak bisa bertanggung jawab apa yang ia mainkan. Contohnya, ia bermain bola-bolaan. Kita mengajak anak untuk mengembalikan bola tersebut ke tempatnya, ke tempat asalnya. Yang kelima yaitu alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. Nah, ini apabila kita menggunakan model pembelajaran kelompok dengan pengaman. Alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh peserta didik. Alat bermain sudah diatur dengan baik di mana setiap kelas sudah terdapat alat bermain sehingga memudahkan anak ketika anak telah menyelesaikan tugasnya dan melakukan kegiatan yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu merancang kelas agar menyenangkan. Kelas untuk anak TK perlu dirancang menyenangkan, warna-warna terang dan riang sangat disukai anak. Akan tetapi jangan terlalu ramai warna karena dapat mengalihkan perhatian anak. Setiap kelas sudah dirancang menyenangkan. Warna-warna pun terang riang sehingga tidak membosankan ketika sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu mengusahakan cahaya matahari sebaiknya masuk ke dalam kelas sehingga ruangan kelas tetap terang. Nah, ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran, cahaya merupakan sangat penting untuk kebutuhan pembelajaran. Cahaya matahari diusahakan dapat masuk dengan baik agar kelas tidak gelap. Pengaturan cahaya. Baiklah, di sini ada beberapa pembelajaran ataupun model pembelajaran yang dilaksanakan di taman kanak-kanak. Di antaranya yaitu ada model pembelajaran klasikal, ada model pembelajaran kelompok, ada model pembelajaran area ataupun minat, ada model pembelajaran sudut-sudut, dan ada model pembelajaran sentra. Yang pertama yaitu model pembelajaran klasikal.
adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model yang paling awal dipakai di PAUD dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu anak. Yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok dengan pengaman. Nah, berdasarkan model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman adalah pola pembelajaran di mana anak-anak itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kita contohkan saja 3 kelompok. Nah, dan masing-masing kelompok tersebut melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Nah, ketika anak telah selesai melakukan kegiatan dalam kelompoknya, anak akan beralih ke pengaman ataupun kegiatan pengaman. Misalnya, ketika anak telah menyelesaikan tugasnya dan anak langsung ke kegiatan pengaman untuk menghindari terjadinya keributan di dalam kelas. Maka seorang guru harus menyediakan alat pengaman ataupun tempat pengaman. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran sudut. Nah, model pembelajaran sudut adalah kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang relatif sama dengan pembelajaran area. Hanya saja kegiatan sudut lebih bervariasi dan sering berganti-ganti. Nah, di sini ada sudut sensorik, sudut matematika, sudut bahasa, sudut kebudayaan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran area. Model pembelajaran area ataupun minat lebih memberikan kesempatan pada anak didik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Nah, di sini anak dibebaskan untuk memilih kegiatan pembelajarannya. Adapun di sini ada area balok, ada area seni, drama, area pasir dan air, area keaksaraan, area gerak dan musik, area sains, area matematika, dan area imtak. Nah, di mana anak itu bebas memilih area pembelajaran sesuai dengan minatnya. Selanjutnya yaitu model pembelajaran sentra. Nah, model pembelajaran berdasarkan sentra yaitu mempunyai ciri utama yaitu pemberian pijakan ataupun scaffolding untuk membangun konsep aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep densitas bermain anak. Nah, model pembelajaran ini pendekatan pembelajarannya berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain. Nah, sentra ini juga sering juga disebut dengan business city ataupun anak yang belajar dalam lingkaran, di mana ketika guru dan anak membentuk sebuah lingkaran ketika mereka belajar. Nah, di sini ada beberapa sentra. Yang pertama itu sentra balok, sentra bermain peran, sentra imtak, sentra seni, sentra persiapan, sentra bahan alam, dan sentra memasak. Di mana kegiatan ini dilakukan dengan cara anak dan guru melakukan sebuah lingkaran. Selanjutnya yaitu pemilihan model pembelajaran di taman kanak-kanak. Nah, setiap model pembelajaran itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun, ketika sebuah lembaga tersebut mempunyai dana yang cukup besar ataupun dana yang cukup banyak, maka dan mempunyai ruangan yang cukup besar, maka ketika ia ingin menggunakan model pembelajaran sentra ataupun area, itu tidak apa-apa, itu malah lebih bagus karena ruangannya mencukupi
tapi untuk membuat area-area seperti area balok, area seni, dan lain-lain. Namun, ketika sebuah lembaga tersebut tidak mempunyai dana yang cukup besar, maka tidak mengapa ia menggunakan model pembelajaran klasikal ataupun model pembelajaran kelompok. Yang terpenting ialah kita mengajarkan kepada anak ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan anak bisa mengambil ilmu yang telah kita sampaikan. Dan kita juga bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Jadi jangan dipaksakan apabila kita tidak mempunyai sebuah cukup dana yang besar, kita ingin melaksanakan sebuah model pembelajaran sentra ataupun area ataupun sudut-sudut di sebuah lembaga kita tersebut, maka jangan dipaksakan. Pilihlah model pembelajaran yang cocok dan tidak memberatkan lembaga tersebut.